Hi everyone, it's Akmal here and welcome back to another videos of the Learn English with Akmal. Okay, by looking at your response, I think you guys want me to continue to discuss the lesson about tense. Am I right? Yeah! No! Yeah! Am I right? But I was wondering, jika bayi baru lahir, itu kan harusnya diajarin untuk tengkurap terlebih dahulu, terlentang terlebih dahulu, baru diajarin untuk berdiri, baru diajarin untuk berjalan. Harusnya kan seperti itu. Nah ini same thing, sama seperti bahasa Inggris. Kita harusnya belajar apa itu noun, apa itu adjective, apa itu adverb, dan aturan-aturan dasar bahasa Inggris lainnya sebelum kita menginjak ke materi yang lebih kompleks, which is tense. Jadi saya akan membahas mulai dari nol supaya memudahkan kalian untuk belajar bahasa Inggris. Dan saya mohon maaf karena 3 video terakhir saya itu nggak urut, karena di pertama saya membahas masalah week dan yang kedua saya bahas live and live, dan yang ketiga tiba-tiba saya bahas tense. Aneh kan? Nah di sini saya akan mencoba untuk mengurutkannya lebih baik lagi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Belajar bahasa Inggris itu sangat mudah loh sebenarnya. Mengingat semakin canggihnya teknologi, belajar bahasa Inggris itu nggak sesulit zaman dulu. Sekarang bisa kok kita cari sumber-sumber yang nggak harus kita peroleh dari sekolah, dari les, dari kursus. Terutama mengingat semakin canggihnya internet yang bahkan sekarang udah sampai 5G. Buat kalian yang males kemana-mana pun, dari atas kasur, untuk kalian kaum mager nih ya, belajar bahasa Inggris bisa kok. Bahkan dari satu genggaman tangan kalian bisa. Satunya buat guling, bisa. Belajar kayak gini bisa. Nah sekarang kita bahas masalahnya nih ya. Kenapa kok orang itu males gitu belajar bahasa Inggris, terutama kita ambil contoh teman-teman di sekitar lingkungan kita aja. Kenapa sih kok males gitu ya? Aduh, bahasa susah sekali Kang. Aduh, Cuk, aku kayak iso belas ya bahasa Inggris sih. Aduh, gue nggak bisa deh bahasa Inggris. Gue taunya cuma literally, kayak actually, gitu-gitu aja. Nah, padahal mengingat benefit atau manfaat dari bahasa Inggris ini sangat banyak gitu. Tapi kenapa mereka kok malas? Nah, ini saya menjumpai beberapa alasan dari teman-teman sekitar yang sering saya dengar ya. Salah satunya, aduh bro, gue bingung kalau belajar bahasa Inggris karena gue dari nol dan gue nggak tahu harus belajar apa. Sekali buka di YouTube gue langsung pusing. Ada juga yang bilang, aduh, buru-buru buat makan aja susah, apalagi buat bayar les kursus bahasa Inggris. Ada juga yang punya duit tapi kayak gini, aduh, gue udah bayar sih les, bayar kursus, tapi gurunya nggak asik. Nah itu tadi adalah beberapa alasan yang sering saya jumpai dari teman-teman saya kenapa kok males belajar bahasa Inggris. Padahal zaman sekarang bahasa Inggris itu sudah jadi tuntutan gitu loh. Mau gaji yang lebih tinggi, mau gaji di atas rata-rata UMR, mau berbisnis internasional dengan orang luar negeri, mau kuliah dan dapat beasiswa ke luar negeri, kemampuan bahasa Inggris kamu bakal diuji men. Serius gitu loh. Mau kamu nikah sama bule, bahasa Inggrismu tetap pengen diuji. Masa ya ngomong sama bule mau nembak gini-gini doang? Nggak mungkin kan men. Nah untuk sekarang gak usah bingung lagi karena di video kali ini saya akan bahas bahasa Inggris mulai dari nol. Gak tau apa-apa, kayak ngisi bensin di pom, mulai dari nol ya kak. So, let's get started. Yang paling pertama dan bener-bener dasar, base of the base, basic of the basic, core of the core, itu apa sih kak? Jawabannya adalah vocabulary atau kosakata. Jadi mau kalian belajar bahasa apapun, vocabulary ini wajib dan kalian harus wajib menghafal kosakata bahasa tersebut sebelum kalian menginjak ke materi yang selanjutnya. Dan ini gak berlaku hanya bahasa Inggris. Ketika kita berbicara tentang belajar bahasa lokal, mau bahasa Jawa, mau bahasa Madura, mau bahasa Betawi, mau bahasa Sunda, ya kalian harus tahu kosakata bahasa tersebut sebelum kalian bisa ngomong. Gak ada ceritanya orang bisa ngomong tanpa kosakata, kecuali kalau orang itu ngomongnya pakai bahasa isyarat, itu beda lagi. Nah, sekarang ada berapa kata sih kak yang harus kita hafal supaya kita bisa lancar berbahasa Inggris? Berdasarkan Oxford Dictionary, itu ada 171,476.000 kata. Dalam bahasa Inggris. Bisa kebayangkan segitu banyaknya. Puyeng nggak sih? Ya puyeng lah. Tapi ojo pesimis dulu dong.
Kalau dilihat dari rata-rata, orang yang lahir dan besar di negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama itu menghafal sekitar 20.000 kata. Lumayan juga kan? Tapi 20.000 kata tersebut nggak semuanya adalah kata aktif yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan itu adalah kata yang pasif. Lalu, untuk yang baru mulai, kita harus hafal berapa kata sih, Kak? Kalau menurut buku-buku yang saya baca, itu minimal kita harus menghafalkan 1.500 sampai 3.000 kata. Kenapa sih, Kak? Kok 3.000 kata gitu? Kenapa sih gitu? Kenapa? Kenapa nggak 1.000 aja gitu, atau 500 gitu, atau 10 kata aja gitu? Karena dalam 30.000 kata tersebut, 95%-nya itu sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dan percayalah, jika kalian sudah menguasai dan menghafal 3.000 vocabulary, kalian tidak akan mengalami kesulitan dalam percakapan sehari-hari atau daily conversation. Sudah ada pandangan kah? Start mau dari mana? Episode kali ini saya potong sampai di sini dulu karena mengingat daya konsentrasi kita itu terbatas. Jadi saya bikin video nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek supaya apa yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan keseluruhan baik. Tetap stay tune dan jangan lupa terus pantengin channel YouTube ini karena akan ada video baru di Jumat selanjutnya. Kali ini saya sudah membahas langkah awal. Di episode selanjutnya, saya akan membahas bagaimana sih cara kita tahu berapa kata yang sudah kita hafal, berapa vocabulary yang sudah kita hafal, dan juga saya akan memberikan tips supaya kalian bisa lancar dan cepat dalam menghafal 3.000 vocabulary dalam bahasa Inggris. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak mungkin, dan jangan lupa subscribe. Karena saya lihat banyak dari kalian yang sudah nonton video saya tapi nggak subscribe. Padahal subscribe itu gratis loh sebenarnya. Oke, itu saja dari saya. See you in the next videos and thank you. Cheers. Habis aja.